Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, di masa pandemi saat ini banyak sekali kerugian yang dialami oleh banyak negara juga warganya. Salah satunya dalam bidang perekonomian. Di Indonesia, sebelum adanya COVID-19, daya saing ekspor sudah mengalami penurunan dan tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Terlebih lagi setelah adanya pandemi seperti saat ini yang mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian yang begitu banyak dalam daya saing ekspor. Waalaikumsalam. Oh ya sini. Masuk. Hai, kalian udah datang? Iya nih. Sini dulu. Aduh, tadi kita seharusnya gitu aja tuh. Nih, jangan lupa guys. Hand sanitizer. Iya, gimana kalian di jalannya? Alhamdulillah. Masak nggak? Parah sih. Aku tadinya sih sekarang banyak banget juga yang mau rupiah. Kalian heboh kenapa sih? Sekarang tuh kita tuh lagi ngeliat ini loh, online shop gitu, lagi jalannya kan. Ya, dulu ya. Iya, Oh, iya, juga ya. Iya benar. Aku juga dari seharusnya tuh aku beli tahu yang itu. Ya, ini aku habis. Kenapa sih baca buku terus? Sebenarnya bukan buku biasa sih. Ini tuh banyak catatan penjualan aku. Emang kenapa? Ini nih. Kalian tahu nggak sih usaha kan? Kalian pasti tahu dong. Iya, usaha kamu tuh kayak branded banget kan. Iya, betul banget. Makasih loh. Tapi ini kenapa ya? Kok sekarang tuh udah hampir 1 tahun lebih, aku tuh nggak bisa ngirim barang keluar, nggak bisa ekspor keluar. Pandemi ya, memperhambat banget ya. Catatan aku juga ini, itu keuangannya bener-bener berantakan, bener-bener nggak bisa diprediksi. Gimana dong ini? Aku sayang banget, pusing. Gimana dong? Iya emang bener, Pi. Kamu beneran sekarang tuh gak bisa ekspor gitu ya? Bener-bener nggak bisa. Kalian tahu kan, biasanya aku tuh banyak banget yang Iya, diekspor tahu kan. biasanya banyak banget. Banyak orderan kan biasanya? Iya, tapi ini sama sekali nggak bisa. Les, gimana aja? Gimana baru dateng? Iya. Biasa. Bisa toh, bisa toh. Oke. Aduh. Oh, lagi ngomongin apa sih? Keren banget. Ini loh, Res, yang soal penjualan aku itu loh. Kan biasanya aku bisa ekspor nih. Sekarang aku nggak bisa sama sekali. Gimana dong? Aduh, emang bener sih ya. Sekarang tuh emang daya saing itunya, daya saing ekspornya tuh kayak bener-bener Menurun udah ya? sih. Bener Bener-bener banget, kayak bener gini. Tapi nih ya, menurut kalian nih, kan kita sekarang masa pandemi kayak gini sih ya. Menguntungin gak sih menurut kalian tuh pandemi kayak gini? Sebenarnya ada pro sama kontra sih, kayak Iya. online shop pasti nguntungin banget, apalagi kayak jualan makanan kan, apalagi Iya. makanan kayak gitu. Iya sih. Kebutuhan konsumsi makanan kan pasti meningkat, Iya. nggak bisa keluar, Bener banget. jadi belinya pada di all shop. Iya sih emang. Tapi ngerugiin banget kayak Empi sekarang berarti ya. Iya, Orang-orang bener nggak bisa banget, keluar bener. dan nggak bisa ngelihat langsung produknya. Iya, betul. Padahal itu yang paling memuaskan ya, bisa lihat langsung barangnya. Jadi kita juga bisa tahu gitu kan kalau langsung tuh kualitasnya kayak gimana. Kualitasnya benar. Kayak gitu sih bener. Bahannya emang. seperti apa gitu. Tapi kamu lebih setuju gimana sih? Kamu lebih seneng gak sih pandemi kayak gini? Ada senengnya? Sih, kayak lebih ngerugiin pedang-pedang yang di pinggir jalan. Betul, Iya, yes, ya. betul banget. Tapi kayak bukan dari makanan aja tahu, kayak sekarang tuh dari pendidikannya juga kan kolek banget ya sih. Iya. Udah Gitu, ada ya. daring gini gitu, tugas banyak. Wow, bikin pusing. Bikin pusing banget sih. Menurut kalian ya dengan tadi ceritanya Shopee tentang yang susah banget buat ekspor kan, daya asing ekspor itu di Indonesia sekarang kayak gimana sih keadaannya kalau menurut kalian? Menurut Iren sih menurun sekarang kan. Menurunnya, menurut kamu gimana? Menurut saya sih naik ya. Naik juga. Menurut kamu gimana sih? Naik juga sih karena sekarang kan membanjirnya all shop ya di mana-mana. Jadi orang-orang yang nggak bisa keluar rumah itu pasti banyak yang beli barang online gitu ya. kan. Nanti guys. Oke. Tadi Ines abis scroll lihat berita, terus ada neraca perbandingan ekspor impor tahun 2019 sama 2020. 2020 melihat. Oh yaudah yuk kita coba nonton yuk.
Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Baik ekspor maupun impor kembali bergeliat. Hal ini didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas seperti minyak kelapa sawit, karet, dan batu bara. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor September mencapai 14,01 miliar dolar Amerika Serikat, mendekati angka September 2019 lalu dan tumbuh sekitar 7% dari bulan sebelumnya. Sementara nilai impor pun lebih tinggi secara bulanan, menjadi 11,57 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus neraca perdagangan melebar menjadi 2,44 miliar dolar. Namun BPS tidak dapat memastikan apakah tren konsumsi yang memengaruhi ekspor impor di akhir tahun yang biasanya naik juga akan terjadi di tahun ini. Masalah penanganan kesehatan dan ditemukannya vaksin dan diterapkannya vaksin nanti akan bisa berpengaruh besar. Jadi kalau kita lihat memang sekarang ini irama untuk konsumsi di level menengah ke atas agak ditahan, sementara yang di bawah kemarin mengalami deflasi, itu juga menunjukkan pelemahan daya beli. Apakah nanti di akhir tahun surplus kita naik atau itu saya nggak bisa memastikan. Untuk mencek mereka ini negara-negara maju, negara berkembang, mitra utama kita sedang butuh apa. Kemarin misalkan sederhana di Amerika Serikat itu kan sedang kekurangan stok untuk tisu itu kan, karena mereka ada kenaikan luar biasa permintaan tisu selama masa pandemi. Harusnya kita sebagai produsen kayu olahan, pulp and paper itu bisa mengisi kekosongan itu kan dari hal yang sederhana ya. Oh, jadi kayak gitu neracanya. Nah, kalian udah lihat kan? Oh, berarti yang meningkat bagian pertanian 9,70%. Iya, Berarti emang naiknya tuh 9,7% ya. Ya. Tapi yang lainnya pada turun gitu ya. Iya. Ada Ya, migrasi. migrasi. Mungkin tipis ya. Bedanya beda dikit-dikit kayak gitu sih emang. Nah, berarti gimana tuh caranya kira-kira? Sebenarnya nih ya, daya saing ekspor itu emang berkaitan juga kan dengan kita, dimana kita bisa memperbaiki current account atau transaksi neraca transaksi berjalan. Nah, dari tadi yang aku lihat juga sih tadi sebelum yang video tadi kan yang ini tuh tadi aku lihat juga nih tentang gimana cara kita untuk atasi gitu ya, atasi defisit transaksi berjalan. Nah, ada 3 nih, yaitu menurut Core Indonesia Peter Abdullah Rejalan pada tahun 2019. Itu ada 3 ya. Nah, yang pertama itu membangun industri manufaktur guna meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor. Kalian paham gak sih itu nomor satunya? Itu maksudnya tuh apa? Maksudnya tuh gimana ya? Kamu bisa nggak? Menurut aku mah ya, Iya. kan selama ini Indonesia itu bergantung banget sama perkebunan sama pertambangan. Iya. Jadi kalau misalnya pada waktu harga komoditas turun, itu nilai ekspor juga turun. Nah, kalau misalnya industri manufaktur kuat, kita tidak akan selalu mengekspor barang mentah dan nilainya juga tinggi. Oh, jadi manufaktur juga emang bisa membantu ya, Benar. membantu menaikkan nilai tinggi gitu ya. Nah, ada juga nih yang keduanya. Nah, yang keduanya pentingnya memperbaiki neraca perdagangan jasa yang mencakup pariwisata, industri asuransi, perkapalan, dan pelayaran kayak gitu. Cuma sayangnya pariwisata kita tidak sehebat yang dibanggakan. Iya. Bali misalnya tidak sehebat Bangkok dan Kuala Lumpur. Iya benar ya. Jadi Benar. emang nggak sesuai gitu ya. Nah, itu kan tadi ada 3 nih. Nah, yang langkah ketiganya nih menurut si Peter ini berkaitan dengan masuknya modal asing atau foreign direct investment atau yang disingkat itu FDI ya. Peter itu menilai kurangnya regular mengenai FDI justru membuat instrumen tersebut hanya sebagai solusi jangka pendek untuk menutupi defisit, bukannya menyelesaikan. Nah, jadi kayak gitu. Gitu, berarti itu caranya ya? Ada 3 Caranya langkah ya? ada yang 3 langkah tuh. Yang pertama tadi membangun industri manufaktur. Nah, yang keduanya yaitu memperbaiki neraca perdagangan. Dan yang ketiganya yaitu berkaitan dengan masuknya modal asing. Kayak gitu sih. Jadi kita harus memperhatikan ya modal asingnya itu kayak gimana. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Gimana tuh? Apakah membantu? Membantu nggak sih menurut kamu? Jadi Udah ada bayangan sih sebenarnya. Berarti harus bisa memperbaharui sistem dan segala macamnya kali Ya, ya. harus lebih maju teknologinya. iya benar. Jadi kita tuh nggak boleh Ketinggalan. ketinggalan. Betul banget sih. Iya. Berarti yang diperbarui itu ya. teknologi. Apalagi tuh kayak contoh sekarang tuh kan buat promosi-promosi ya kan harus banget harus tuh. menarik tuh. Gimana caranya kita juga bisa membuat ekspor kita itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan impor. Kayak gitu sih. Gimana? Semoga aja gitu ya diskusi kita kali ini emang membuat kita paham gitu kan ya. Insya Allah paham sih. Makasih banyak loh ya udah kasih tahu gitu cara-caranya. Jadi nanti paling buat produksinya diperbaharui lagi. Nah, gimana teman-teman? Kalian udah lihat kan diskusi tadi? Semoga bermanfaat ya. Dan semoga UMKM di Indonesia bisa kembali pulih. Mohon maaf atas keterbatasan materi dari kelompok kami. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.